Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas makna dari sebuah kemenangan, ya, yang disebut dengan istilah al-falah. Menang dalam bahasa Arab sering digunakan dengan istilah al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu ya. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Kata al-falah ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh menanglah, beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salat mereka khusyuk. Ini disebutkan langsung ciri-ciri orang beriman, dan di ujung ayat nanti ditutup ulaika humul warisun, merekalah para pewaris alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang mereka mewarisi surga firdaus dan mereka mendapatkan kekekalan hidup di dalam surga itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata menang ini juga dekat artinya atau bersinonim dengan kata sa'adah, yang bisa kita pahami artinya bahagia. Sebab orang yang menang itu bahagia. Kenapa ini kita bahas? Sebenarnya dalam konteks hari ini kita telah menjalani pemilu. Ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang terjadi di antara umat Islam ini. Boleh dikatakan banyak orang yang salah dalam memahami arti menang, gitu ya. Kenapa? Karena dia memahami menang itu tidak berdasarkan Al-Quran, petunjuk ketuhanan, atau akal kenabian, berdasarkan hadis. Sehingga secara umum orang menganggap kalau sudah menang dalam pemilu, banyak yang milihnya, baik menjadi pimpinan tertinggi, anggota DPR, dan seterusnya, maka dianggaplah itu sebagai menang. Dan kemenangan itu selalu dianggap sebuah anugerah, padahal sebenarnya kemenangan dalam Islam itu bukan begitu, ya. Ini harus kita pahami dengan baik. Kalau kita pahami kemenangan itu dengan kata sa'adah, bahagia, maka tepat bahasa Nabi, bahasa kenabian itu adalah as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Orang yang menang, yang bahagia itu sebenarnya adalah orang yang panjang umurnya. Jadi umurnya panjang fi ta'atillah, tapi dia taat sama Allah. Jadi ukuran bahagia, ukuran menang itu sebenarnya taat. Kalau kita diberi jabatan, kita tidak taat, ya, mau jadi anggota DPR misalnya, mau jadi pejabat misalnya, kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya, apakah itu dengan menyogok orang atau dengan macam-macam lah ya, kecurangan, maka sebenarnya orang seperti ini disebut orang yang kalah, bukan menang. Kenapa? Karena dia sudah kalah sebenarnya melawan hawa nafsunya, tak mampu dia mengendalikannya. Sehingga ketika dia mau mendapatkan harta atau jabatan atau apapun dari kehidupan dunia ini, dia lakukan dengan cara yang tidak baik.
dengan cara durhaka, melanggar aturan agama, melanggar undang-undang dan seterusnya. Nah, orang seperti ini sebenarnya dalam pandangan agama tak bisa disebut menang. Inilah orang yang kalah. Belum bertempur, dia sudah kalah. Kenapa? Karena dia sudah kalah dengan hawa nafsunya, tak bisa mengendalikannya. Jadi menang, kalau kita anggap menang itu menang melawan musuh, kita harus paham musuh kita itu siapa. Musuh kita yang paling berat itu sebenarnya adalah diri kita. Ya. Diri kita itu siapa musuh terberat itu? Nabi SAW pernah bersabda setelah sahabat pulang dari perang Badar. Nabi mengatakan, kita baru pulang dari perang kecil menghadapi perang yang lebih besar. Pulang dari perang kecil menghadapi perang yang lebih besar. Apa enggak kaget sahabat? Iya. Memang ada lagi Rasul perang sesudah ini yang lebih besar dari perang ini? Ada. Perang apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Jadi musuh kita itu Bapak Ibu sebenarnya adalah di diri kita, bukan di luar. Lebih kepada diri kita. Ini yang pertama harus dipahami. Jadi ketika kita mampu melawan, mengendalikan hawa nafsu kita, berperang melawan hawa nafsu kita, mengendalikannya, disitulah kita menang. Maka Allah dalam Quran kan jelas mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Disucikannya apa? Dari keinginan hawa nafsunya. Dari kendali hawa nafsunya. Dari berbuat jahat. Jadi yang beruntung itu aflah. Beruntung itu adalah man tazakka, orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan hatinya dari godaan hawa nafsunya, dari keinginan-keinginan hawa nafsunya, kecenderungan untuk berbuat jahat. Man tazakka, dia bersihkan itu. Wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian dia ingat Allah dan dia mendirikan salat. Artinya dia taat kepada Allah. Dia senantiasa ingat Allah. Jadi kalau seperti yang hadis tadi, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri bi taatillah, kan jadi sama dia. Ini namanya perspektif cara pandang Allah dan Rasul, cara pandang ilmu Tuhan dan ilmu kenabian. Orang yang bahagia itu mampu dia mengendalikan hawa nafsunya, orang yang menang itu mampu dia melawan musuh terbesarnya. Apa itu hawa nafsu? Dia kendalikan itu. Dan dia bisa mentaati Allah, istiqomah dalam taat. Maka panjang umurnya, kendali hawa nafsunya terkendali, taat kepada Allah, itulah orang menang. Baik dia orang berjabatan atau orang biasa, baik dia orang kaya atau orang miskin. Kalau kita kaya, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita sudah kalah. Kenapa? Kita sudah jadi budak hawa nafsu. Kalau kita punya jabatan tinggi, tapi kita dikendalikan hawa nafsu kita, nggak mematuhi aturan agama, masih terus melakukan kejahatan, korupsi macam-macam, manipulasi dan seterusnya, kita sudah kalah. Kita tidak bisa disebut menang. Kita sudah kalah. Kalau saya pribadi, itu sering meminta, berdoa ke Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang luas, yang berkah, yang banyak, yang halal, yang berkah. Rezeki yang membuat saya semakin dekat samamu, semakin cinta. Nah, kalau saya pribadi begitu doanya, Pak. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakah linuqarribu ilaik. Liuqarrib ilaik. Berikan aku rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang berkah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri. Rezeki yang membuat aku semakin dekat, semakin cinta kepadamu. Jangan rezeki yang membuat kita semakin terbental jauh. Itu bukan rezeki, itu namanya istidraj. Nah, itu bahaya. Ini coba dipahami dengan baik ya. Ini penting kita pahami supaya pemahaman kita lurus, supaya kita istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Karena orang yang menang itu adalah orang yang mampu istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Itu orang menang. Orang mengatakan kita kalah, oh enggak, kita menang. Kita harus yakinkan diri kita. Kita sudah menang melawan hawa nafsu kita. Menang, sudah menang. Maka saya membaca ada sebuah tulisan seorang
katakan saja umat kita, masyarakat ya, di WA. Senang saya dengar tulisannya dari hatinya. Alangkah betapa malunya kita. Sekiranya katanya, alangkah betapa malunya kita sekiranya kita mendukung orang-orang yang berbuat curang, buat tidak baik katanya. Dia merasa malu. Kalau di kita ada perasaan malu di hati kita, kalau kita itu mendukung orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya, ada perasaan malu, hati kita menolak. Nah, itu tanda hati yang menang. Dia menang melawan hawa nafsunya. Dia merasa berdosa. Dan dia merasa bersyukur kalau dia memilih pemimpin yang baik, walaupun menurut orang kalah misalnya. Ya. Jadi menang itu bukan berarti kita harus banyak pengikutnya, nggak mesti. Maka yang disebut itulah nanti dalam bahasa hadis pun dikatakan Nabi begini misalnya. Siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu orang yang selamat. Kata Nabi kepada salah seorang sahabat, wahai sahabat, Ahlus Sunnah Jamaah itu orang yang taat kepada Allah. Meskipun dia harus mengucilkan diri dari orang ramai untuk mentaati Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan orang yang rame-rame buat dosa ngumpul. Hati-hati kita memahaminya. Sampai begitu nanti kalau kita teliti mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Walaupun kau nanti bersendirian, kau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Nabi. Tapi bersendiriannya kita itu karena untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan menang. Menang melawan hawa nafsu, ya. Menang melawan hawa nafsu diri kita. Di diri kita ini kan ada musuh. Musuh terberat hawa nafsu. Apalagi bisikan-bisikan setan. Ya. Hawa nafsu ini dia cenderung hubud dunia, kemudian bisikan-bisikan setan, namanya khotor. Ya. Lintasan-lintasan setan dalam kolbu kita, karena setan itu berada di dinding kolbu kita. Ini termasuk musuh, selalu membisik. Setan itu berasal dari kata syayato, artinya menjauhkan. Jadi kita akan selalu dibisikkan setan dalam bentuk jin yang tak kasat mata dan setan dalam bentuk manusia. Syayatinal insa wal jins, kalau bahasa Quran kan begitu. Setan dari golongan jin dan manusia. Nabi-nabi itu punya musuh. Musuh mereka adalah setan dari golongan jin dan manusia. Syayatinal insa wal jins. Nah, semua manusia yang mengajak atau memaksa kita jauh dari Allah, mengajak kita durhaka kepada Allah, sebenarnya dia sudah menjadi setan. Nah, ini kalau kita bisa menghindarinya, melawannya, menjauhinya, menjauhi bisikan setan bangsa jin, menjauhi bisikan setan bangsa manusia yang menyuruh kita, memaksa kita durhaka kepada Allah, maka kita menang. Nah, ini juga orang menang. Jadi menang melawan hawa nafsu, menang melawan godaan setan, rayuan setan. Rayuan setan itu apa sifatnya? Kita dijauhkan dari Allah, kita suruh durhaka, ngelawan sama Tuhan. Gak taat kepada hukum agama. Nah, ini namanya setan. Dan itu akan datang dari bisikan hati kita, setan bangsa jin, dan akan datang dari manusia. Jadi kalau ada manusia kita sering menyuruh kita, kamu harus begini-begini, nah, kamu harus begini-begini, dia paksa kita untuk berbuat jahat, kamu harus melakukan ini, aku bayar sekian. Nah, kita nggak mau, maka kita sudah menang. Tapi kalau kita katakan baik, akan kulakukan, kita sudah kalah. Kalah melawan bisikan setan sebangsa manusia. Kalah lagi. Nah, ini jadi musuh di diri kita. Ini yang pertama kita bahas dulu. Menang melawan musuh yang ada dalam diri kita. Melawan hawa nafsu, melawan setan termasuk jin korin yang selalu membisik kita. Kemudian apa lagi? Menang melawan godaan dunia yang sifatnya duniawi. Ini biasanya memang datang dari hawa nafsu, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kadang-kadang kan hubud dunia ini termasuk hubud dunia ini cinta harta dan jabatan. Ini hubud dunia. Termasuk kita gara-gara harta, gara-gara jabatan, kita langsung mau saja mendurhakai Allah gitu ya. Kita mau berjabatan, mau punya harta banyak, kita menghalalkan segala cara. Ini juga orang kalah.
kalah ya. Tapi ini juga bagian dari godaan setan dan hawa nafsu tadi, hubud dunia. Tapi itu letaknya nanti lebih kepada di kolbu, ada keinginan di kolbu itu, ya kan? Bercampur dia antara akal, hawa nafsu. Baru yang keempat, menang melawan ego, ego kedirian. Ego kedirian ini sifatnya sombong. Ini yang paling berat. Ini termasuk hijab bagi orang beriman untuk melawan musuh dalam diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu kita ketahui kenapa ego ini dianggap musuh yang terakhir yang harus kita hadapi, berhadapan untuk sampai kepada Allah. Dalam spiritual Islam, ego ini adalah keakuan. Keakuan itu muncul bergabungnya kekuatan akal dan hawa nafsu. Jadi ketika akal itu dikendalikan hawa nafsu, muncullah ego, aku, sombong. Ya. Muncul kesombongan diri. Jangankan kita, jangankan manusia, iblis juga kalah dengan egonya. Jadi musuh kita itu setan sebangsa jin, iblis. Iblis musuh kita juga kan, setan anak cucu iblis. Ya, yang gaib. Setan sebangsa manusia, setan sebangsa jin, anak cucu iblis, musuh kita. Musuh iblis ada lagi. Musuh iblis apa? Egonya. Nah, ternyata iblis sendiri kalah dengan egonya. Jadi ketika dia diperintahkan untuk taat, bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Kenapa? Muncul egonya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia Tuhan, kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Aku lebih dulu ada di sorga, dia baru saja dicipta, masa aku harus sujud sama dia? Muncul keakuannya, egonya. Jadi iblis dia kalah dengan egonya. Jadi ujian atau musuh kita ini banyak berat, lebih berat dari musuh iblis. Iblis saja sudah kalah dengan egonya, kita sekarang juga dihadapkan dengan ego. Bukan hanya hawa nafsu, iblis, ego kita pun juga. Jadi musuh kita lebih banyak dari iblis. Iblis sudah kalah dengan hawa egonya, dan kita juga harus mampu mengalahkan ego, kesombongan. Kalau nggak kena aku, kalian nggak akan bisa begini. Kalau nggak kena aku, kalian nggak akan bisa begini. Kalau nggak ini. Keakuan diri kita. Sehingga nanti kita muncullah keakuan. Kalau keakuan itu memuncak sombong, jadilah seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sembah aku, kalau nggak aku bunuh. Saya begitu. Kalian harus taat sama aku, harus nyembah sama aku. Kalau nggak aku bunuh, kalau nggak aku hantam. Nah, itu ego. Itu sangat membahayakan. Ya. Dan iblis kalah dengan egonya itu. Nah, inilah musuh-musuh terberat yang ada dalam diri kita. Maka dalam ilmu tasawuf, spiritual Islam, apabila kita mampu mengosongkan diri, istighfar, mensucikan hati, kemudian kita kosongkan diri kita dari godaan keinginan hawa nafsu selain Allah, keinginan dunia jabatan, kita munajat, kita mampu pasrah tawakal hanya kepada Allah, bersih hati kita, maka pada saat itulah nanti ya, mampu kita juga menghilangkan ego kita, maka muncullah kita mengamalkan kolbu kita, diri kita dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah, maka pada saat itulah masuklah kita kepada kesempurnaan spiritual yang disebut dengan ma'rifat. Kesempurnaan spiritual itu hanya bisa dicapai apabila kita mampu membersihkan kolbu ya dari sifat-sifat tercela, membersihkan kolbu dari hubud dunia. Hubud dunia itu apa? Cenderung kepada harta, jabatan, atau selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu munajat seperti itu dan langsung juga menghilangkan keakuan kedirian kita dengan tawakal, maka sampailah kita kepada puncak ma'rifat. Inilah yang dikatakan Umar bin Khattab. Orang yang sudah sampai kepada puncak ilmu, maka dia akan merasa la haula wala quwwata illa billah. Inilah puncak ilmu, puncak spiritual. Ya. Jadi kita seolah-olah tak ada apa-apanya. Seperti orang lemah, seperti orang idiot di mata Allah. Barulah Allah mentajalikan, menyampaikan, barulah Allah bisa kita rasakan dengan hati kolbu kita. Barulah dia bernyata dalam pandangan hati kita. Kenapa? Karena Allah itu paling murka, paling gak suka diduakan. Kalau di dalam kolbu hati kita itu masih ada keinginan kepada dunia, jabatan, harta, kedirian, ego kita,
tidak akan mau mendekati kalbu kita. Allah tidak akan mau menampakkan, membuka rahasia dirinya kepada diri kita. Dia nggak akan mau. Karena Allah itu paling benci diduakan, disyirikkan namanya. Syirik kalbu. Kalbu kita itu pun ketika munajat ibadah, itu semuanya dihilangkan. Maka walau waktu sholat, waktu zikir, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan ke dunia, jabatan itu dibuang semua. Nggak boleh dibawa. Begitu kita bawa, kacau hati kita, nggak khusyuk sholatnya, nggak nikmat. Nggak akan nikmat sholat kita, ibadah kita, zikir kita. Kalau waktu sholat, zikir, kita masih ngingat dunia, ngingat harta, ngingat jabatan, ngingat selain Allah, nggak akan nikmat, nggak akan terasa nyata Allah Ta'ala itu. Nggak akan pernah dapat kita sampai, nggak akan pernah kita sampai ke makom ma'rifat tertinggi. Kalau itu masih muncul dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, ya mungkin silakan aja, karena kita harus mencari nafkah. Tapi kalau ibadah, lagi sholat, lagi zikir, nggak boleh. Allah nggak suka itu dibawa ke dalam sholat. Allah nggak suka dunia kita itu dibawa ke dalam zikir, karena dia tidak suka diduakan. Ya. Karena amalan yang paling dia benci adalah syirik, menduakan, mensekutukan, menserikatkan, mensekutukan dia dengan yang lainnya. Waktu ibadah kepada dia kita gunakan untuk ingat yang lain selain dia, nggak boleh. Itu rahasianya, masyarakat muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, baru menang terhadap musuh di luar diri kita. Itulah yang kita sebut dengan perang melawan musuh. Siapa musuh di luar diri kita? Orang-orang yang dikendalikan hawa nafsu sehingga dia buat zalim, buat jahat. Orang-orang yang dikendalikan setan, hawa nafsu, egonya tadi. Nah, orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis dan hawa nafsunya, maka dia akan berbuat kerusakan. Nah, ini seperti Israel, ya kan, membunuh orang Palestina, orang Islam, ini musuh. Dan kalau kita melawan musuh-musuh seperti ini, berjihad, ya, maka matinya mati syahid. Dan mati syahid itu adalah cara mati terbaik. Mati syahid itu sama dengan kita kayak menyerahkan diri kita sama Allah. Ya Allah, nah ini jasmani rohaniku, ini jiwa ragaku, kuserahkan samamu. Begitu kita mati, dibeli Allah. Ketika Allah membeli jiwa raga kita, dibelinya dengan harga mahal. Saking mahalnya, semua dosa-dosa kita itu dihapuskan, gak dipandang lagi sama malaikat, dihapus semua catatannya. Kenapa? Karena kita sudah kasih diri kita ke Allah. Nah, ya Allah, ini punyamu, untukmu. Bukan hanya itu, setelah dosa-dosa kita dihapuskan semua, sehingga kita masuk surga, nggak pakai hisap-hisap lagi, nggak dihitung-hitung lagi, dikasih lagi privilege, hak istimewa. Apa itu? Nah, silakan berikan syafaat 70 keluargamu. 70 orang keluarga kita boleh kita tarik dari neraka. Pilih. Mau ayah, mak, adik, kakak, tarik. Masya Allah. Dikasih privilege, hak istimewa. Ini dahsyatnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena orang yang berjihad itu, dia sedang berdagang sama Tuhan, sedang menyerahkan, la haula. Ini jiwa ragaku ya Allah, kuserahkan untuk agamamu, untuk melawan orang yang merusak agamamu, melawan orang-orang yang ingin membunuh orang-orang yang taat kepadamu. Seolah-olah begitu bahasanya. Maka orang yang mati syahid itu menjadi mati paling mulia. Sekiranya kita tahu betapa mulianya mati syahid itu, kita kan gak mau mati di atas tempat tidur, gak pingin lagi. Dan jihad ini sudah banyak hilang dari ruh-ruh umat Islam. Jadi orang sukanya matinya mati sakit. Apa gunanya mati sakit? Gak ada apa-apanya dibanding dengan mati syahid. Jauh sekali nilainya. Ya. Orang maunya mati biasa saja, gak ada nilainya. Gak banyak nilainya, gak ada keutamaannya insya Allah. Mati syahid hilang. Ruh jihad itu sudah hilang. Padahal kalau orang-orang anak-anak Palestina itu kalau ditanya, kau apa cita-citamu? Syahid. Cita-citanya mati syahid. Oh, itu luar biasa doktrinnya itu kan. Cita-citanya apa? Mati syahid. Karena dia paham, dididik bahwa mati syahid itu adalah mati paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Ini luar biasanya orang Palestina itu, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka untuk menjadi pejuang-pejuang agama yang menggunakan jasmani rohaninya hanya untuk Allah, yang mereka serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja penjelasannya.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita ambil kesimpulan, menang melawan musuh itu, menang itu adalah orang yang menang melawan musuh. Siapa musuhnya? Di diri kita. Baik dia bentuknya hawa nafsu, ego, kemudian hubud dunia, cinta kepada harta jabatan, termasuk menang melawan setan, bisikan-bisikan setan tadi. Ya, ini kunci menang. Di luar diri kita, kita menang melawan musuh-musuh agama Allah, orang yang dikendalikan hawa nafsu, setan. Maka musuh kita sebenarnya adalah kejaliman. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali orang zalim. Artinya, ketika seseorang itu berbuat zalim, musuh kita. Ketika dia sudah kembali kepada kebenaran, sahabat kita. Maka orang baik dengan orang zalim gak bisa nyatu. Orang beriman dengan orang zalim itu gak bisa nyatu. Sebenarnya begitu. Gak bisa nyatu, seperti air dengan api, air dengan minyak, gak bisa nyatu itu. Karena hati orang beriman itu sudah dipatronkan Allah, diisi Allah apa? Kebencian kepada kejaliman, benci kepada kekufuran. Gak bisa lagi. Orang beriman itu asyaddu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah, dan Allah habbaba ilaikumul iman, zayyana qulubukum. Allah menghiasi hati orang beriman itu dengan mereka mencintai keimanan, wa karrih ilaihal kufra wal fusuq, dan mereka, hati mereka dihiasi Tuhan dengan tidak suka, karih, mereka benci kepada kekufuran, kefasikan, kejaliman. Maka muncullah bahasa wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada permusuhan, tidak ada musuh kecuali kepada orang-orang yang zalim. Selama dia zalim, dikendalikan hawa nafsu, jadi musuh. Begitu dia tobat buat baik, awan lagi balik. Nah, itu harus dipahami. Maka dalam Islam tidak ada dendam. Kalau dia sudah taubat kembali ke dalam kebaikan, udah gak ada dendam, gak musuh lagi gitu. Nah, itulah sederhana konsep Islam itu ya, supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Dan itu memang begitu ajaran dalam Al-Quran dan hadis Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya kira itu saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami.